Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang diberikannya. Nikmat Allah yang sangat banyak, tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya, dan tidak mungkin pula kita mampu untuk membayar. Mari kita pergunakan setiap nikmat Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca salawat kapan dan dimanapun kita berada, karena semakin banyak kita membacanya akan semakin banyak pula manfaat yang akan kita dapatkan. Man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah. Siapa yang berselawat kepadaku setiap hari, kata Rasulullah, sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 macam keinginan. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita sudah memasuki Ramadan yang kelima Pak ya. Ada juga yang sudah ke-6, ada juga yang belum puasa sama sekali. Entah kapan mulainya, tahu-tahu nanti langsung ada Idul Fitri. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah As-Sajdah yang merupakan surah yang sering kita dengar dibaca. Beda surah As-Sajdah dengan ayat Sajadah. Di dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, yang pertanyaan itu kemudian langsung dijawab oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Tidak sama, kata Allah. Jadi Allah bertanya, Allah menegaskan, apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Tidak sama. Mungkin di dunia ini bisa sama, tetapi hakikatnya mereka berbeda, dan perbedaan itu akan nampak terlihat kalau sudah nanti berada di negeri akhirat.
Amman ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman yang disertai dengan amal-amal kebajikan, maka bagi mereka adalah jannah al-ma'wa, sebagai tempat tinggal yang merupakan balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Wa amman ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang senantiasa berbuat fasik, tempat tinggalnya adalah neraka. Siapa saja yang telah divonis masuk neraka, begitu putusan pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pengadilan Allah, pengadilan yang paling adil, pengadilan tanpa saksi. Di pengadilan di mahsyar itu pengadilan tanpa saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa tak memerlukan saksi? Karena di dalam organ tubuh kita sendiri sudah ada saksinya. Pada hari itu kata Allah, kami tutup mulut-mulut mereka, kami kunci mulut mereka. Tangan-tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi begitu seseorang divonis masuk neraka, maka kemudian dari kejauhan neraka melihat orang tersebut, padahal jaraknya masih sangat jauh. Divonis dia masuk neraka, dari kejauhan neraka melihat. Dan orang yang telah divonis masuk neraka itu mendengar gemuruh neraka yang sangat mengerikan. Kenapa neraka itu bergemuruh? Tanda dia marah dengan orang yang akan masuk ke dalamnya. Lalu orang-orang yang telah divonis masuk neraka tadi digiring mendekati gerbang neraka, belum masuk ke dalam, baru berada di depan gerbang neraka, langsung api neraka itu menyambar. Kenapa api itu menyambar? Karena yang datang adalah bahan bakarnya. Jadi ibarat bensin didekatkan ke api, langsung disambar. Sambar. Kenapa? Karena yang datang itu bahan bakar. Neraka itu kata Allah bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Jamaah rahimakumullah, betapa orang-orang yang divonis masuk neraka itu sangat menyesal. Ini bisa kita lihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala masih di dalam surah As-Sajdah. Kata Allah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Sekiranya kamu bisa menyaksikan, andai kata kamu bisa melihat betapa orang-orang yang bergelimang dengan dosa tertunduk malu di hadapan Tuhan. Kenapa tertunduk malu? Karena sudah ketahuan salah. Kita ini kalau ketahuan salahnya kan malu. Contoh orang yang ditangkap polisi, disorot oleh kamera, ditutupnya wajah. Kenapa? Malu. Orang-orang yang ditangkap Satpol PP di penginapan lebih malu lagi. Kenapa? Ketahuan sudah salah. Tapi orang-orang yang ditangkap KPK malah melambaikan tangan dengan senyuman. Ini berarti malunya tak ada.
malu mereka di hadapan Allah pada saat neraka sudah berada di depan mata. Lalu mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami sudah melihat. Apa yang sudah dilihat? Lambaian neraka yang sangat mengerikan. Dan kami juga sudah mendengar apa yang didengar, gemuruh api yang sangat menakutkan. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, pasti kami beramal salih. Na'mal salihah, pasti. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tapi udah mau masuk neraka, baru mengatakan kami orang yang yakin. Ini salah satu doa yang ada dalam Al-Quran yang tidak usah kita baca dalam berdoa. Tapi kalau membaca Al-Quran terbaca itu tak masalah. Jangan pula berdoa itu pula dibaca. Katanya seabdal doa itu yang ada dalam Al-Quran. Dibacanya Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun amin, kata jemaah. Ada yang paham, ditanya yang mimpin doa Bapak minta kembali ke mana tadi katanya? Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia. Oh masih di dunia. Itu maknanya apa? Pentingnya kita memahami makna ayat-ayat tersebut. Penuh penyesalan. Nah kemudian ayat yang tadi Allah jelaskan kembali tentang perbedaan orang-orang fasik dan orang-orang yang beriman tadi. Kata Allah, Amalladzina kafaru amalladzina fasaqu fama'ahum nar. Adapun orang-orang yang fasik itu tempat tinggal mereka adalah neraka. Begitu mereka sangat tersiksa di dasar neraka. Kemudian mereka berusaha dan berupaya mencari-cari jalan keluar. Mencari-cari naik-naik, mana tahu ada jalan keluar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Tatkala mereka berusaha untuk keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan ke dasarnya. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Sambil dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa ini, akibat dahulu kamu adalah orang-orang yang mendustakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat nanti kita berada di padang mahsyar. Mahsyar adalah satu tempat, lapangan yang sangat luas, seluas mata memandang. Berkumpul seluruh manusia dan jin. Di manusia dan Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan menjadi satu, baik dia kafir maupun beriman. Jin juga dikumpulkan. Dari komandan jin yang bernama Ibrit, termasuk juga jin dan jun, ikut berkumpul. Lalu kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, dari sekumpulan manusia yang sangat banyak ini, carilah satu orang yang hidupnya paling menderita di dunia, yang hidupnya paling miskin, tapi dia orang yang beriman. Dicarilah oleh malaikat, ketemulah orang yang hidupnya paling miskin, tapi dia orang beriman. Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga sebentar saja. Ini belum ada pengadilan, masih uji coba, belum ada pengadilan. Ketemulah orang yang paling miskin. Artinya orang paling miskin. Kenapa yang paling miskin yang dicari? Karena miskin itu kan identik dengan kekurangan, identik dengan melarat, identik dengan penderitaan. Sesusah-susahnya hidup di dunia.
Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga sebentar saja. Begitu dimasukkan ke dalam surga, hanya sebentar, lalu dia dihadapkan kepada Allah. Allah kemudian bertanya, wahai fulan bin fulan, dulu waktu kamu hidup di dunia, pernahkah engkau merasakan penderitaan dalam hidup? Orang yang paling menderita ditanya, pernahkah engkau merasakan penderitaan dalam hidup? Dia menjawab, tidak pernah ya Allah. Kan aneh. Orang yang paling menderita ditanya, pernahkah engkau menderita? Dia katakan tidak pernah. Apa dia berbohong? Tak mungkin. Kenapa? Karena di sana tidak ada kebohongan. Lalu kenapa dia mengatakan tidak pernah padahal dia orang yang paling menderita? Karena dia lupa bahwa dia orang yang pernah menderita. Jadi orang yang hidupnya paling miskin, orang yang hidupnya paling menderita, tatkala dia masukkan ke dalam surga walaupun hanya sebentar, maka kenikmatan surga yang sebentar itu membuat dia lupa akan penderitaan yang pernah dia rasakan. Sekaya-kaya manusia di dunia, kalau dahulu sebelumnya dia orang miskin, pasti dia masih ingat akan kemiskinan yang pernah dia rasakan. Saya tanya, Pak, Bapak dulu miskin juga ya? Iya. Kalau ada yang tak ingat itu pura-pura lupa. Jadi nikmat di dunia ini belum mampu membuat orang yang menderita lupa dengan penderitaan. Tapi nikmat surga menjadikan orang yang hidupnya sangat menderita akan lupa dengan penderitaan yang pernah dirasakan. Perasaannya selama ini hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, kemegahan dan kemewahan. Baru sebentar masuk surga. Itu makanya sering saya sampaikan, surga kalau masih bisa diceritakan, maka itu belum surga. Ada orang ahli melukis, dilukisnya surga, semua mata terkagum-kagum melihatnya, maka sesungguhnya yang dia lukis itu belumlah surga. Dan surga itu tidak bisa dipahami secara hakiki. Kalau kita bayang-bayangkan surga itu nanti hilang keindahan. Coba ya, tadi ayat yang dibaca tentang surga. Jannah, surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkanlah buat rumah di atas sungai Ramal. Di mana letak keindahannya? Maka tak bisa. Hakikat surga itu seperti apa? Tak bisa kita bayangkan. Kalau masih bisa dibayangkan, masih bisa diceritakan, masih bisa digambarkan, itu belum surga. Kata Allah dalam hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin. Kami sediakan, kata Allah, bagi orang-orang, kusediakan bagi orang-orang yang saleh. Apa itu? Surga. Seperti apa surga itu? Mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan sesuatu yang tidak bisa rasakan dengan akal dan pikiran. Siapapun masuk surga pasti terkejut. Kenapa terkejut? Ternyata surga jauh dari apa yang selama ini dia bayang-bayangkan. Jauh lebih nikmat, jauh lebih indah. Itulah sebabnya di surga tidak ada kotoran, di surga tidak ada orang jelek, di surga tidak ada orang tua. Sebab kalau ada yang tua, rusak surga. Kok keriput-keriput dalam surga? Indah. Kata Nabi, penduduk surga itu usianya sama. Berapa? Usia remaja. Nah, lalu kita lanjutkan hadis tadi. Kata Allah, wahai malaikat, sekarang coba kamu cari orang yang hidupnya di dunia paling kaya, tapi dia orang yang tak beriman. Kalau kaya beriman kan Nabi Sulaiman itu kaya beriman. Ini orang kaya tapi yang tak beriman. Dicari oleh malaikat, ketemulah orang yang paling mewah, paling kaya, yang hidupnya bergelimang dengan harta dan kemewahan.
dihadapkan dia kepada Allah. Kata Allah, celupkan ia ke dalam neraka. Celupkan. Itu maknanya tidak lama. Setelah dia dicelupkan ke dalam neraka, lalu dikeluarkan, dia dihadapkan kepada Allah. Allah bertanya, wahai Fulan bin Fulan, waktu dulu engkau hidup di dunia, pernahkah engkau merasakan kenikmatan dalam hidup? Orang yang hidupnya paling enak ditanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan dalam hidup? Dia jawab, tidak pernah ya Allah. Siksa neraka yang dirasakan hanya sebentar membuat dia lupa akan kemewahan hidup yang pernah dia rasakan. Perasaannya selama ini hidupnya susah. Perasaannya selama ini hidupnya penuh dengan penderitaan. Gara-gara masuk neraka baru sebentar. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siksa orang yang tidak membayar zakat. Dicontoh dalam surah At-Taubah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak. Emas dan perak ini maknanya adalah harta benda. Lalu tidak mau menafkahkan, artinya tidak mau mengeluarkan zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Biasanya kabar gembira itu kan kesenangan. Kabar gembira itu kemewahan. Kabar gembira itu surga. Kabar gembira bagi orang yang tak mau membayar zakat, kata Allah, azab. Kalau azab dianggap sebagai kabar gembira, bagaimana pula dengan kabar duka? Lalu kata Allah, nanti emas dan perak itu akan dipanaskan di atas neraka jahanam sampai dia mencair. Emas kalau dimasak sampai mencair pada suhu berapa? Ya. Besi kalau kita masak suhu berapa dia mencair? Semua harta yang kena kewajiban zakat tidak dibayar zakatnya, maka kata Allah, akan kami panaskan harta itu di dalam neraka jahanam sampai harta itu mencair. Setelah harta itu mencair, lalu kami tuangkan ke kepala mereka, ya, ke punggung mereka dan ke perut mereka, sambil dikatakan, rasakanlah akibat dari harta yang kamu simpan yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Bukan kulit yang terkelupas, tapi daging lepas dari tulang. Bapak-bapak mungkin kan pernah tahu orang yang kena sting kan? Itu belum apa-apa dibandingkan siksa neraka. Utuh dia kembali disiksa. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, di padang mahsyar, belum lagi masuk, belum lagi vonis, ada orang yang disiksa di padang mahsyar, disetrika belakang. Apabila setrika itu mendingin, ini menunjukkan bahwa itu bukan di neraka, karena di dalam neraka tak ada cerita mendingin. Apabila setrika itu menurun panasnya, maka dia dibawa lagi ke neraka untuk dipanaskan dan disetrikakan lagi kepada orang tersebut. Pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada saat beliau menjelaskan tentang bagaimana nasib pamannya atau saudara ayahnya yang bernama Abu Thalib. Kalau Abu Lahab jelaskan, ini Abu Thalib yang memelihara Rasulullah di usia 8 tahun sampai 25 tahun Nabi menikah, sampai Nabi berdakwah terus dibela oleh sang paman tersebut. Tapi sayangnya si paman yang bernama Abu Thalib, ayah dari Ali itu menantu Nabi.
Abu Talib matinya dalam keadaan kafir. Kata Rasulullah, sungguh pamanku Abu Talib akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tetapi dia mendapatkan neraka yang paling ringan. Kenapa Abu Talib masuk neraka? Karena dia bukan orang Islam. Tidak ada orang kafir yang masuk surga. Vonis terhadap orang kafir jelas neraka. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tiket untuk ke surga. Ke surga itu ada tiketnya. Apa tiket ke surga? 2 kalimat syahadat. Siapa yang sudah bersyahadat, dia pasti masuk surga. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walau zina, walaupun dia berzina, iya kata Nabi. Walau sarakat, walaupun dia mencuri, iya. Kalau dia sudah bersyahadat, dia masuk surga. Tapi jangan ditanya kapan masuknya. Karena ada orang masuk surga setelah disiksa dahulu di neraka. Kenapa Abu Talib mendapatkan siksa neraka tapi neraka yang ringan? Karena dia adalah orang kafir yang membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi backing Rasul. Orang-orang kafir maka itu segan dengan Abu Talib. Dia tampil sebagai pembela Rasulullah, padahal dia bukanlah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir membela dakwah mendapatkan keringanan dalam siksa. Bagaimana kalau yang membela dakwah itu adalah orang Islam? Rasul kemudian melanjutkan tentang nasib pamannya tadi. Kata Rasulullah, seringan-ringan siksa neraka adalah terpijak bara apinya mendidih isi kepala. Kalau hari ini kaki kita terpijak api, ya kaki kita yang merasakan sakit. Tapi api neraka begitu terpijak, yang dalam kepala langsung masak, mendidih. Itu yang paling ringan. Jamaah rahimakumullah, tentu semua kita berkeinginan dan berharap terbebas dari siksa. Dan semua kita juga berharap dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu akan bisa kita wujudkan jika benar-benar kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Ramadan. Karena di antara keutamaan Ramadan, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, ya jannati ista'iddi wa tazayyani. Wahai surgaku, bersiap-siaplah kamu dan berhiaslah kamu. Surga yang sudah indah disuruh Allah memperindah diri, mempercantik diri, disuruh berhias. Bersiap-siaplah kamu dan berhiaslah. Kenapa? Karena kata Allah, hamba-hambaku yang berpuasa sebentar lagi akan istirahat dari kepenatan dan kelelahan hidup di dunia. Mereka akan masuk dalam surga. Orang yang beramal di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan siang harinya dan qiyam al-lail atau qiyam Ramadan di malam harinya, maka surga disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.